Romo dengar suaranya nggak Mo? Dengar. Kamu dengar suara saya enggak? Dengar. Oke, udah mulai ya Mo. Terserah. Mulai aja. Oke, halo selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nabila Adinda, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini Kamis 30 April 2020, saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh agama yaitu Pastor Yohanes Bosco Daryanto SPD yang biasa dipanggil dengan Romo Is. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, perkenalin nih narasumber kita kali ini. Oke, selamat siang Romo Is. Selamat siang. Oke, Romo ini sempat bertugas di Itali, tepatnya di Roma. Kemudian pada sekitar bulan Desember kembali ke Jakarta. Dan kemungkinan akan kembali lagi ke Italia, Mo. Iya, persis. Hanya masih menunggu situasi kondusif lalu bisa kembali ke sana karena penerbangan juga tidak ada sampai akhir Mei itu tidak ada penerbangan ke sana. Oh, oke, Mo. Oke, pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas tentang virus corona atau COVID-19 bersama Romo Is. Hmm. Oke, pada kesempatan kali ini, kan adanya virus corona ini, pemerintah menetapkan masyarakat nih untuk belajar, bekerja, dan juga beribadah dari rumah. Nah, karena adanya peraturan tersebut, kita jadi nggak bisa nih melakukan perayaan Ekaristi, teman-teman yang lain juga nggak bisa ke vihara ataupun melakukan ibadah di masjid. Gimana nih pendapat Romo terhadap peraturan tersebut? Kita harus ingat bahwa pemerintah membuat peraturan itu demi kebaikan masyarakat ya, kebaikan kita bersama. Nah, sekarang ini kan yang kita hadapi itu bukan soal masalah di Indonesia, tapi ini masalah internasional. Kita menghadapi virus corona yang memang tidak kelihatan, tetapi penularannya itu begitu cepat ya. Maka menurut saya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah itu satu keputusan yang baik sekali ya. Kita harus ingat juga bahwa tidak semua keputusan itu memuaskan semua orang, tetapi pemerintah telah memikirkan lebih jauh daripada yang banyak dari kita pikirkan untuk kesenangan kita suka tidak suka. Jadi pemerintah itu memikirkan untuk kesehatan kita dan untuk kesehatan orang lain. Ya. Jadi saya sangat mendukung keputusan ini karena ini kebaikan kita bersama. Oke, mau pasti pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut itu buat kebaikan masyarakatnya sendiri ya, Mo. Ya, dan juga masyarakat internasional tentu saja. Karena kan orang Indonesia ini banyak yang suka traveling juga kan. Oh Nah, kalau iya, betul. Indonesia sudah punya katakanlah positif virus ya, lalu kita pergi ke Singapura, ke Malaysia, atau ke Eropa, lalu di sana nanti kita nulari yang lain kan jadinya kita merugikan banyak orang. Oh Ya, iya, bener juga, Mo. Oh iya, mau ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang harusnya Romo lakuin nih di bulan-bulan ini, tapi nggak bisa terlaksana karena adanya corona ini? banyak ya. Dalam Apa aja? lingkup keluarga misalkan, saya tuh pengen ziarah ke makam orang tua sebenarnya di daerah Jawa Tengah, Oh, tapi tidak bisa. Saya pengen mengunjungi ponaan-ponaan, kakak, adik, cucu-cucu ya, dari ponaan tentu saja, bukan cucu kandung ya. Itu juga tidak mungkin. Lalu saya sudah janji mengunjungi teman saya ke Jepang, lalu ke ya. Hong Kong, ke Singapura, lalu ke Filipina. Itu juga batal semuanya. Ya, tapi Oh, saya sayang tidak banget ya, Mo. tidak menyesal, tapi demi kebaikan saya dan juga demi kebaikan orang lain. Jadi kadang-kadang kita harus menunda kepentingan diri sendiri untuk kebaikan makin banyak orang. Ya. Memang kecewa secara perasaan, tetapi ya kalau kita hanya hidup berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan katakanlah rasional, yang rasional, kita juga percuma kan untuk memperjuangkan nilai-nilai untuk kebaikan bersama. Jadi banyak sebenarnya itu yang beberapa. Lalu untuk rekreasi di Indonesia sendiri, saya janji akan ke Flores, tidak jadi, ke Bali juga tidak jadi. Ya, situasi memang demikian, bagaimana? Kita ini di luar kekuasaan dan katakanlah rencana kita. Jadi banyak banget yang batal ya, Mo, karena adanya pandemi virus corona ini ya. Banyak sekali, karena kan saya sudah rencanakan sebelum kembali ke Indonesia, sudah merencanakan ketemu ini, itu, dan sebagainya. Tapi ya, realitasnya, kenyataannya berbeda dari apa yang kita inginkan. Mau apa lagi? Kita juga
ya kita terima kenyataan aja, kita nikmati aja, mau apa lagi. Oh, oke. Mau boleh ceritain sedikit nggak sih? Kan kita tetap di rumah aja nih. Merasa bosan nggak sih, Mo, di rumah doang, nggak kemana-mana, nggak perpergian? Saya masih beruntung sebagai seorang imam, biarawan ya. Rumah Hmm? kami dibandingkan rumah masyarakat barangkali sedikit lebih besar. Memang tanahnya tidak begitu luas kecuali yang di rumah pendidikan atau rumah retret luas sekali ya. Di Jakarta sini ya kami eh, tidak luas rumahnya, tetapi toh masih lebih luas daripada kalau saya bayangkan bagaimana orang yang hanya kos satu kamar atau rumah hanya berapa kamar itu mungkin jauh lebih berat, lebih menderita daripada saya. Ya. Oh Jadi iya, bener banget ya, Mo. mungkin sebagai manusia bosan, tetapi kan kita tidak harus menyerah pada kebosanan. Kita harus kreatif kan. Kita diberi akal budi harus kreatif ya. Bagaimana Hmm. supaya tidak bosan? Entah itu olahraga, membaca dan sebagainya. Enggak bosan saya. Kebetulan saya juga bisa di dalam kamar berjam-jam, bisa juga di luar kamar berjam-jam. Dua-duanya saya bisa. Jadi tidak ada kesulitan kalau saya. Oh gitu, oke, Mo. Ya. Ada nggak sih, Mo, cara-cara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, Mo? Entah mencuci tangan kah, atau berdiam diri di rumah aja? Kayak gimana tuh, Mo? Eh, yang harus diperhatikan pertama disiplin ya, disiplin diri. Ini yang umumnya maaf dalam tanda kutip masyarakat kita ini kan terlalu lembek untuk disiplin kalau saya bandingkan dengan misalkan orang-orang Jepang, orang-orang Jerman, orang-orang Belanda. Eropa tidak semuanya disiplin ya. Saya kenal banyak orang Eropa, saya mengunjungi banyak negara Eropa yang saya kenal disiplin itu orang Swiss, orang Jerman, Belanda, Belgia, lalu juga Austria, lalu daerah Skandinavia itu memang orangnya disiplin. Lainnya juga enggak. Nah, pertama-tama harus disiplin ya, disiplin. Disiplin diri ya, itu menyangkut juga eh, soal hidup ya, makan, istirahat, kerja dan sebagainya. Jadi teratur lah, ada porsinya. Lalu tentu Oh, saja rajin cuci tangan setiap kali pulang dari luar itu cuci tangan itu wajib, hukumnya wajib ya. Lalu dengan sabun, dengan cuci tangan dengan air biasa ya, dengan sabun dan betul bersih. Lalu juga siap sanitizer. Kebetulan saya sudah terbiasa dari dulu sebelum ada COVID ini saya sudah sejak saya belum tugas di Eropa itu saya biasa membawa sanitizer yang kecil-kecil macam gini tuh kan. Botol itu oh, bawa kemana-mana ya. Karena mau ke restoran, mau kemana, karena tidak ada air yang kita harapkan ya itu harus siap. Lalu juga physical distancing, jadi harus jaga jarak, itu penting banget ya. Karena orang Indonesia itu kan suka kumpul-kumpul kayak paguyuban gitu kan ya. Lalu daerah tertentu ya kalau ketemu ya cipika-cipiki ya, nggak tahu apa namanya itu ya. Itu penting ya. Physical distancing ya. Physical distancing penting banget jaga jarak supaya ini kan yang penyebaran dari apa droplet kita ini tidak kena orang lain. Lalu juga masker itu jangan lupa ya, kemana-mana pakai masker. oh ya, masker. Saya meskipun di kamar sering kali pakai masker, hanya ini kalau saya pakai masker nggak bisa ngomong, ya kan. Iya, bener juga, Mo. Oh Nah, ya, samping itu kalau yang anak-anak seusiamu suka nyamil kan, pakai masker penting supaya jangan nyamil ya, itu penting ya. bener-bener, Mo. Biar nggak ngemil terus di rumah ya, Mo ya. Dan juga stay Oke, Mo. home. Stay home itu penting ya. Tinggal di rumah, meskipun bosan ya, ini demi kebaikan supaya penyebaran tidak terjadi dan wabah ini cepat berlalu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi itu penting sekali di mahal dari disiplin, rajin cuci tangan, kemudian juga physical distancing, stay home, masker itu penting banget. Ya. Oke. Oh ya, Mo. Ini kan lagi bulan puasa nih, Mo. Dimana masyarakat Indonesia tuh punya tradisi biasanya buat mudik. Yang nggak merayakan Idul Fitri juga biasanya pergi keluar kota buat liburan atau buat ngunjungin sanak saudaranya. Ada nggak sih, Mo, yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang tetap melakukan mudik ataupun tetap maksa buat keluar kota? Iya, sebenarnya memang ini hal yang menyedihkan bagi mereka yang biasa mudik ya. Saya Mm-mm. latar belakang keluarga Kristiani, Katolik. Memang saya punya tante, adik-adik sepupu yang juga Muslim ya. Saya senang kalau bisa mengunjungi mereka, tapi harus bedakan ya. Seperti dikatakan bahwa Presiden kan, antara mudik dengan pulang kampung itu berbeda. Iya, Kalau betul. mudik itu kan orang punya tradisi setahun sekali pulang, mengunjungi orang tua, sanak keluarga dan sebagainya. Kalau pulang kampung itu memang kerjanya di kota, lalu
keluarganya, anak istri di desa ya pulang kampung itu bisa anytime ya kapan saja. Nah, ini penting artinya kalau orang mudik dari daerah merah ya, zona merah ke daerah yang belum terkena. Lalu kan ini kita tidak tahu ya gejalanya kadang tidak nampak. Lalu orang yang pembawa atau virus carrier itu kan tidak sadar dia. Lalu ketemu orang nyalami, ya kalau lama tidak ketemu kan biasanya ya cipika-cipiki begitu ya, karena keakraban keluarga. Lalu pelan-pelan menular. Nah ini akan lebih parah lagi, maka baiklah kalau tidak mudik dulu tahun ini, apalagi rekreasi, peliburan luar kota. Kita kan bisa libur kapan saja, nanti kalau ini sudah reda, begitu kan ya. Nah, kita harus memakai pertimbangan begini loh. Kita harus pikir pertama penting dan mendesak. Ya. Penting dan mendesak itu harus dilakukan hari ini juga. Kalau enggak itu bisa mati gitu ya, misalkan ya. Penting dan mendesak, lalu ini penting tapi tidak mendesak, artinya ditunda, bisa ditunda. Ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak, kan banyak sekali. Orang kita kan belum bisa buat prioritas kan. Jadi skala prioritas gitu, lalu tidak penting, tidak mendesak, lalu liburan. Nah, libur itu kan macam-macam. Misalkan, orang yang biasa kerja dengan otak kayak macam saya waktu saya jadi dosen ya, itu kan kerja dengan otak lah. Rekreasi saya, liburan saya ya kerja kebun, nyangkul, siram bunga, ngepel kamar, bersihkan WC, kamar mandi dan sebagainya. Itu juga bentuk rekreasi sekaligus juga menambahkan untuk mengisi supaya tidak bosan di rumah itu. Saya biasanya kalau ya saya sebagai pastor, sebagai biarawan itu kan ya pagi bangun, saya biasanya jam 5 atau setengah 5 bangun, lalu saya biasa minum, kalau pagi ya, minum air putih, lalu mandi, setelah mandi pergi ke gereja, berdoa, lalu perayaan Ekaristi, sarapan. Nah setelah sarapan tuh kadang berjemur, tapi lihat, saya cek dulu ultravioletnya itu berapa. Kalau antara 3 dan 5 masih oke. Kalau lebih daripada itu, lebih baik saya kerja yang lain. Entah itu nyuci pakaian, setrika, lalu kerja yang lain di ya siram-siram tanaman atau kadang baca koran. Ya, kebetulan saya punya banyak buku ya, nggak pernah bosan. Bukunya tebel-tebel tapi nggak ada gambarnya nih misalkan. Ya, kebetulan saya senang baca beberapa buku dalam bahasa asing untuk ngasah pikiran juga. Ini kan lebih dipercaya juga. Oke, mungkin itu bisa ditiru buat teman-teman semua yang lagi nonton ya, Mo. Ya, silakan. Kalau mau meniru silakan, tapi tidak harus ditiru juga ya, karena ini. Iya, oke. Oke, mungkin cukup sekian wawancara kali ini bersama dengan Romo Is. Terima kasih Romo atas Oke, waktunya sama kesediaannya untuk wawancara. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang Romo Is, sampai jumpa lain waktu. Semoga sehat-sehat terus ya, Mo. amin, puji Tuhan. Oke, take care ya. Stay safe. Hai, terima kasih Mo. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan tetap tinggal di rumah aja ya. Saya Nadiri, terima kasih.